dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan lebih lembut lagi, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Lebih sungguh lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau, saya undang hambanya, penuh kuasa, Kau yang pulihkan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mendengar setiap pujian yang kami naikkan itu boleh sungguh keluar dari hati kami yang mengasihi Engkau, yang percaya kepadamu dan percaya kepada setiap rancangan-Mu, semuanya baik adanya buat kami. Berkati kami semuanya Tuhan, Kau pimpin kami semuanya untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Oke, terima kasih Ko Budi untuk waktunya. Ya, saya senang sekali bisa kembali ketemu kalian. Ini saya pertama kali ya Youth ya. Enggak, maksudnya setelah pandemi, ya kayaknya baru kali ini, oke. Nah, saya dikasih tema tentang pergi beritakanlah kabar baik, ya. Tapi saya akan membawa saudara untuk melihat bahwa kabar baik itu bicara tentang siapa sih? Kabar baik itu ya tentu bicara tentang Tuhan Yesus gitu ya. Dan saya mau ajak teman-teman untuk melihat hati Tuhan itu kayak apa sih? Sehingga kemudian kita itu bisa memberitakan kabar baik itu dengan benar, ya, sesuai dengan hatinya Tuhan. Jadi saya berharap teman-teman bisa tangkap ini dan percayalah bahwa Tuhan itu pasti pakai kalian. Tuhan itu pasti pakai kalian, karena Tuhan itu mau kerjasama sama kalian. Ya, Tuhan itu mau kita ini jadi partner dengan Dia. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini, Tuhan perlu kalian. Ini sebuah kehormatan. Bayangkan jika seandainya suatu hari Pak Jokowi calling kalian, ya, halo ini dengan Pak Budi ya, gitu ya. Pak Budi tolong bisa nggak jadi menteri apa gitu, menteri pemuda dan olahraga misalkan, gitu ya. Kalau sebuah panggilan buat kita dan itu panggilannya dari tempat yang tertinggi di negara kita, kita pasti bangga. Kita pasti akan cerita ke teman-teman, aku kemarin dapat telepon loh dari Pak Jokowi langsung loh.
Ya, nggak pakai stafnya, nggak pakai siapapun, Pak Jokowi langsung nih. Nah, apakah kita punya kebanggaan yang sama kalau Tuhan itu panggil kita, pakai kita? Ya, seringkali kita karena Tuhan nggak kelihatan, jadi kita ini kayaknya ngeremehin, alas. Itu kan kata pendeta, gitu ya. Kata kakak-kakak rohani, bukan kata Tuhan secara langsung. Kalian mau dengar suara Tuhan langsung, hai Yon, gitu ya. Enggak tahu sampai jenengnya. Aku ngawur aja gitu ya. Hai Yono misalkan namanya, hai Yono gitu. Kan nggak perlu yang kayak gitu loh. Tuhan itu mau kita percaya, kita dengar pemimpin-pemimpin kita dan kita melakukannya. Oke yuk, saya mau ajak teman-teman lihat, kalau kita mau belajar memberitakan Injil itu kita mesti ngerti apa isi hatinya Tuhan. Dan saya mau ajak saudara, saya akan tunjukkan contoh-contoh praktis di mana saudara itu bisa memberitakan Injil. Yang pertama saya mau ajak teman-teman lihat bahwa hati Tuhan itu selalu digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Coba lihat ayatnya yuk, kita baca, ada 3 ayat yang akan saya ajak saudara baca semuanya di kitab Matius. Matius 9 ayat yang ke-36. Matius 9:36. Oke, baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekarang Matius 14 ayat 14. 14. Oke, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. 1 ayat lagi. Matius 20 ayat 34. Matius 20, 34. 1, 2, 3. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Lihat 3 ayat ini, 3-tiganya ada kalimat Yesus penuh atau hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Sekarang kalau saya mau tanya sama kalian, kalian mau jadi pemberita Injil, kalian mau jadi berkat, kalian mau jadi pribadi yang membawa teman-teman generasi kalian kepada Tuhan Yesus, hati kalian digerakkan apa? Kenapa? Karena belas kasihan itu yang harus menggerakkan hati kalian. Dan belas kasihan Tuhan itu selalu tertuju kepada manusia, tertuju kepada sesama. Gak pernah ada ayatnya, maka tergeraklah hati Yesus melihat onta-onta itu kelaparan. Gak ono ayatnya. Hati Yesus selalu melihat kepada manusia, selalu melihat kepada orang. Nah, masalahnya saya lihat hari-hari ini ada banyak orang melihat binatang lebih terhormat daripada manusia. Siapa yang punya peliharaan di sini? Anjing, kucing, atau biawak atau apa gitu ya? Ada loh yang suka pelihara biawak apa gitu ya, iguana dan lain sebagainya. Ya. Saya melihat gini, nggak salah, saya ngomong gini bukan berarti kalian, Kak Indro nggak suka pelihara, enggak. Bukan saya melarang kalian bikin punya peliharaan, enggak. Tapi banyak orang lebih cinta kepada binatang daripada kepada sesamanya. Waktu binatangnya sakit dibawa ke dokter, waktu rambutnya panjang digunting, dibawa ke salon anjing, dan itu harganya nggak murah. Murahan potong rambut saya daripada anjing itu, teman-teman. Enggak masalah, itu enggak masalah. Tetapi kalau kalian kemudian melihat temanmu dan dia perlu pertolongan, kuliahnya enggak bisa bayar, kos-kosannya enggak bisa bayar, dan kalian diem aja sementara kalian punya duit lebih, bahkan kalian bisa pakai untuk peliharaan kalian, banyak banget pengeluarannya. Sorry. Memberitakan Injil hanya sebuah wacana dalam hidup kalian.
Hatimu digerakkan apa? Saya nggak pernah fokus dengan penampilan, engkau mau pakai jin sobek, engkau mau tatoan, engkau mau rambutmu mbok semir merah kuning hijau, saya nggak pernah peduli. Tapi yang saya peduli, saya mengasihi siapapun engkau. Saudara, beberapa waktu lalu waktu Kak Indra masih pegang ibadah youth, ketua pemuda di gereja, Kak Indra itu kumpulin anak-anak pang di rumahnya Kak Indra. Tidur di sana hari Sabtunya, hari Minggunya tak ajak ke gereja. Sabtu sore, Sabtu malam mereka udah di rumah. Kalau nggak ada makanan saya bikinin mie goreng, pokoknya makanlah. Kalau ada makanan entah beli soto apa, tahu tek apalah, pokoknya kesediaan makan. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Bisa antara 7 sampai 10 orang. Semalam di rumahnya Kak Indra rumahnya kecil nggak besar, cuma 1 lantai. Mereka tidur di ruang tamu. Tidur seadanya, kadang ada yang di sofa, ada yang di karpet, ada yang Kak Indra punya kasur busa itu pakai. Saya belajar gini, hati saya harus penuh belas kasihan, nggak pilih-pilih. Banyak gereja cuma pilih mereka yang masuk ke situ harus wangi, harus cantik, harus ganteng. Pertanyaannya terus sing elek melok sopo. Padahal sama-sama manusia yang perlu diselamatkan. Hari Minggunya, Minggu pagi mereka tak suruh mandi di rumah Kak Indra. Kalau ada sarapan kita sarapan, kalau enggak ada ya minum teh atau seadanya. Jam 10 ibadah youth-nya kita. Selesai ibadah, makan siang bareng-bareng, udah setelah itu mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Sampai beberapa waktu seperti itu. Tapi yang saya sedih adalah gini, gereja nggak siap terima orang. Gereja suka berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Tapi giliran jiwa-jiwa masuk, jiwa-jiwa yang ndak karuan masuk, mereka nanya, Tuhan kok koyok ngene sing masuk? Lho kon jalukmu apa? Mintamu apa? Yang wangi-wangi, yang harum-harum, yang cantik-cantik. Mereka kebanyakan lebih suka di diskotik daripada di gereja. Yang gitu-gitu, yang rambutnya bagus-bagus, terus pakaiannya mini-mini, mereka nggak akan masuk ke gereja. Tapi gereja harus membuka kepada siapapun mereka yang mau masuk. Setuju saudara? Waktu Kak Indra bawa anak-anak pang itu ke gereja, kan ibadah umumnya pagi. Ya, jam 7 gitu mereka ibadah, selesai jam 9, ada jeda 1 jam baru ibadah youth. Waktu jam-jam setengah 10 itu kami datang ke gereja. Anak-anak pang itu kan wis tatoan, rambut gondrong, ininya sampai gede-gede gitu ya. Mereka ke toilet, ketemu sama jemaat. Jemaat itu datangin saya, Ndra, sopo iku Ndra? Kok gak karuan mlebu gereja? Terus saya ngomong, terus maumu gereja ini dimasukin orang yang kayak apa? Nah kita seringkali minta berdoa sama Tuhan, tapi giliran dikasih jiwa kita gak mau. Sampai Tuhan tanya, karepmu apa? Saya pesan teman-teman, hatimu mesti digerakkan yang namanya belas kasihan. Dan belas kasihan itu tertuju kepada manusia, jiwa-jiwa. Bukan hewan, bukan tanaman, bukan tumbuhan, bukan ikan. Tapi manusia. Jadi saya mau pesan buat kalian, pulang dari tempat ini, cari siapapun teman kalian, ndak usah dihakimi. Hidupnya sebobrok apapun ndak usah dihakimi. Kak Indra belajar untuk mulai beberapa tahun kemarin nggak mau menghakimi siapapun. Karena nggak ada yang suka kok dihakimi. Kita nggak perlu ngomong, kamu kenapa kok pakaianmu kayak gini, kok modelmu kayak, nggak usah. Bawa mereka ke tempat ini, tapi janji ya teman-teman, siap ya,
Kalau Tuhan bawa orang-orang yang nggak karuan masuk ke tempat nggak karuan dalam arti penampilannya. Sekali lagi Kak Indra tadi ngomong, Kak Indra nggak pernah mau pusing dengan penampilan. Karena Tuhan itu cinta setiap manusia, cinta jiwa-jiwa. Engkau harus juga punya belas kasihan, punya kasih, punya cinta kepada jiwa-jiwa itu. Nggak ada ayatnya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang cantik-cantik saja. Nggak ada ayatnya kayak tadi. Tuhan Yesus menyembuhkan yang kaya-kaya saja. Enggak. Tuhan Yesus datang untuk semua kalangan, semua orang, modelnya kayak apapun. Dia cintai. Nah nanti pulang dari tempat ini, ketemu siapapun temanmu, ayo ajak mereka datang ke Tuhan. Nah kalian harus bagaimana supaya bisa ngajak mereka? Hidupmu mesti beda sama mereka. Semirmu boleh sama, rambutmu modelnya boleh sama, pakaianmu boleh sama, tapi hidupmu jangan sama. Kalau mereka ngerokok, minum, mabuk dan judi dan free sex, engkau jangan ikut. Kalau engkau ikut yang model kayak gitu, nggak ada bedanya, engkau nggak ada harganya. Engkau mau penampilan model apapun, Kak Indra nggak pernah pusing, ya nggak pernah pusing. Tapi kalau kalian mau model-model apa, mau pakai tato, mau tanya bapakmu, ibumu ya, jok takut aku ya, boleh atau enggak sama orang tuamu masing-masing ya. Ya saya nggak mau ikut urusan hal itu. Tapi yang pasti gini, kalau kalian mau jadi berkat, membawa kabar baik buat teman-temanmu, engkau mesti beda. Bedanya bukan di penampilannya, bedanya di hidupmu. Mereka ngomong kotor, engkau tutup mulut untuk yang kotor-kotor. Mereka meso-meso, engkau diem untuk hal yang kayak gitu. Dulu Kak Indra pertama kali belum bertobat, ngomongnya ya kotor, ngomongnya misuan, titik-titik ditambahi COK gitu ya. Tapi setelah bertobat Kak Indra ngerti kebenaran, Kak Indra harus jadi berkat buat teman-teman. Yang saya lakukan apa? Ya mereka ngomong kotor, Kak Indra diam. Lama-lama mereka sungkan. Ya jok mesure, ono Indra. Dulu ngomongnya jorok, ngomongnya hal-hal yang porno. Begitu bertobat berhenti semuanya. Kemudian apa? Mereka jadi sungkan. Dan dengan mudah Kak Indra ngajak anak-anak ini untuk ikut persekutuan. Mudah dengan ngajak mereka ke gereja karena mereka ngelihat hidupku berubah. Mungkin penampilan tetap sama kayak mereka. Dulu zamannya Kak Indra celananya yang baggy gitu ya, yang gede di sini terus mengerucut ke bawah gitu. Iya Kak Indra juga pakai hal yang sama kayak gitu. Tapi hidupku yang berubah. Hidupku nggak sama. Cara ngomongku beda. Yang lain ngomong kotor, saya ngomongnya yang positif. Saya belajar teman-teman, saya pun bertobat belajar. Dulu saya juga kayak kalian celometan, ngomongnya sembarangan, tapi kemudian saya berubah. Ada satu anak guyonan satu dengan yang lain. Ini loh Kak, wis tambah tuwek gitu ya, ngomong sama temen nih gitu ya. Wah ini tambah tuwek apa-apa, saya langsung ngomong gini, enggak, dia enggak tambah tuwek, tambah dewasa. Kan lebih enak kan gitu ya. Jadi kadang kita ini cuma nge-switch, ngubah dikit aja, itu sudah ada perubahan. Jadi yuk belajar sama-sama yuk. Yang pertama hati Tuhan itu digerakkan oleh belas kasihan. Nah kamu digerakkan oleh apa? Saya berdoa setiap kalian hatimu digerakkan belas kasihan yang sama seperti Tuhan. Sehingga ketika ngelihat temenmu, ngelihat jiwa-jiwa, engkau punya kerinduan untuk bawa mereka ke Tuhan. Ayo melok yutku yuk. Yutku nyeneng no. Dan teman-teman yang di sini, terima siapapun yang datang dengan hangat, dengan sukacita. Ingat ya, jangan wah dia kok kulitnya beda. Wah dia kok gini, dia kok gitu. Jangan. Selama dia yang yang datang itu namanya manusia, orang,
Kita harus kasihi, kita harus cintai, kita harus terima apa adanya. Setuju? Yang kedua, hati Yesus itu apa? Yang kedua, hati Tuhan itu dia selalu taat pada kehendak Bapa. Ya, taat itu penting. Karena kalau engkau taat, engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Yesus itu enggak sembarangan melakukan segala sesuatunya. Dia melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan bisikan atau tuntunan Bapa di surga. Jadi jangan jadi anak muda yang karepe dhewe. Tapi tanya sama Tuhan. Tuhan maumu apa dalam hidupku? Kak Indra ini sedang lagi bikin sekolah misi di Jati Jejer. Dan di situ Kak Indra berharap ada murid-murid yang ikut, yang masuk ke situ minimal lulusan SMP atau lulusan SMA, belajar di sana selama 6 bulan. Tujuan utamanya adalah mereka ngerti Tuhan itu mau apa dalam hidup mereka. Mereka ngerti tujuan mereka diciptakan itu apa. Jangan punya kehidupan manusia, tapi engkau jalani seperti kehidupan binatang. Contohnya apa? Kalau binatang itu ya lahir, hidup, makan, minum, setelah itu kawin, setelah itu punya anak, setelah itu mati. Itu binatang kayak gitu. Jangan sampai kita manusia tapi hidupnya seperti itu. Lahir, jadi anak-anak, remaja, pemuda, pacaran, ya, kerja, kemudian menikah, punya anak, tua, mati, wis gak ono apa. Jangan sampai punya kehidupan yang sama, tapi miliki tujuan hidup. Saya percaya Tuhan itu ciptakan kita punya tujuan. Betul enggak? Semua yang diciptakan ada tujuannya. Bahkan yang nyiptain manusia pun ada tujuannya. Meja ini diciptakan dengan tujuan untuk tempat kayak gini. Mimbar ini diciptakan dengan tujuan. Bahkan sedotan yang enggak ada artinya ini pun diciptakan dengan tujuan. Kegagalan kita mengenali tujuan penciptaan kita itu sama dengan kegagalan kita dalam kehidupan. Kalau sedotan ini diciptakan untuk minum seperti ini, sedotan ini kalau dipakai korok-korok kuping bisa enggak? Bisa, tapi tujuannya bukan untuk ini. Tujuannya untuk ini loh. Nah kalau untuk ini dipakai, ya, misalkan dia dipakai, untuk korok-korok kuping setahun dipakai, ya. Terus ini dipakai untuk minum 2 jam habis, setelah itu dibuang. Saya kasih tahu ya, lebih bernilai mana? Ini yang 2 jam atau ini yang setahun? Tapi buat korok-korok kuping. Jawaban rek, ditakoki kok. Lebih bernilai mana hidupnya? Yang ini atau yang ini? Yang minumnya. Kenapa? Sesuai tujuan penciptanya. Betul enggak? Jadi saya kasih tahu, umurmu mau panjang mau pendek itu enggak urusan. Itu urusan Tuhan. Kapan manggil kita urusan. Tapi bukan berarti saya ngomong gini terus hidupnya sembarangan, enggak loh ya. Harus tetap dijaga. Tapi saya kasih tahu, umur itu Tuhan yang punya. Tetapi kita menggenapi tujuan Tuhan, itu bagian kita. Engkau nek umur 70, 80, 90, bahkan 100 tahun tapi uripmu bencekno, gaya apa? Nangkep maksud saya? Tuhan Yesus itu loh umurnya diluk 33,5 tahun. Tapi apa yang dia kerjakan berdampak buat manusia sampai detik ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Jadi yuk, yang kedua belajar taat sama kehendak Bapa. Apa ketaatannya? Ya tanya sama Tuhan, Tuhan tujuanmu dalam hidupku apa? Kalau engkau dipanggil ya untuk jadi businessman, businesswoman, pakai itu. Jadilah berkat di situ, itu panggungmu, itu mimbarmu.
Jadilah berkat di situ. Kalau engkau sekarang lagi kuliah, pakai meja kuliahmu itu jadi mimbarmu untuk ngomong kebenaran tentang Injil. Khotbah ndek situ bukan dengan mulut tapi dengan hidup. Khotbah ndek situ. Engkau yang sekolah, dengar baik-baik. Sekolahmu itu mimbarmu, itu tempatmu untuk engkau jadi berkat di situ. Kalau engkau kerja, kerjaanmu itu jadi mimbarmu. Jangan engkau kerja terus telatan, terus kemudian enggak pernah masuk, izin bolak-balik, alasan pelayanan, ini itu dan lain sebagainya. Dan terus kemudian saudara ngomong, saudara mau jadi berkat. Hei, nanti dulu. Kalau engkau mau hidupmu jadi berkat, nilaimu yang mesti engkau naikkan, nilaimu yang harus engkau bangun. Setuju teman-teman? Yuk taati kehendak Bapa. Dia maunya apa? Sembayango, tanya Tuhan maumu apa dalam hidupku? Kak Indra ini sekarang sudah enggak jadi full timer, Kak Indra udah berhenti jadi full timer dan sekarang Kak Indra mengerjakan sekolah misi ini. 2 tahun Kak Indra galau, Tuhan maumu apa? Jujur saya bosan dengan yang namanya ritual pelayanan tiap minggu gitu ya. Itu yang mengusik hati saya. Ini ngomong soal saya ya, enggak. Masing-masing orang punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, ini sharingnya Kak Indra, pengalamannya Kak Indra. 2 tahun lalu Kak Indra udah galau, Tuhan mosok hidupku ngini-ngini tok Tuhan. Tuhan aku mau bawaan aku ke tempat yang Tuhan mau. Kak Indra ninggalin sesuatu yang pasti, Kak Indra jadi full time di gereja kan pasti dapat gaji, dapat persembahan kasih, ya. Sekarang Kak Indra sudah 6 bulan ini, sejak awal tahun ini Kak Indra udah gak jadi full time, gak ada gaji sama sekali. Tapi yang saya lihat orang kalau taat sama kehendak Bapa gak pernah ditinggalin oleh Tuhan. Sampai hari ini Tuhan sudah pelihara, Tuhan cukupkan semuanya, gak pernah kurang. Tetap saya bisa nabung, tetap saya bisa lakukan semuanya dengan baik. Cicilan gak ada yang tertunda, tenang aja gitu ya. Semuanya dibayar tepat waktu, lunas semuanya. Enggak ada yang molor sehari 2 hari pun enggak ada. Saya percaya Tuhan enggak pernah permalukan orang yang mengikuti jalannya, mengikuti taat pada kehendaknya. Jadi yuk taat. Yang terakhir, hati Tuhan itu apa? Hati Tuhan itu mau agar semua orang diselamatkan. Ayo lihat ayatnya yuk. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Oke. Sudah, tolong dimunculin. Kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sudah? Oke, 2 Petrus 3 ayat 9. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Lihat ayat ini baik-baik. Ini keinginan hatinya Tuhan, yaitu semua orang jangan ada yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Hati Tuhan itu gini loh. Hati Tuhan itu enggak kayak kita. Hati Tuhan kalau melihat orang jahat, itu dia berdoanya gini. Ya, Tuhan mau supaya orang itu berbalik dan bertobat. Kalau kita ngelihat orang jahat, biasanya ya apa?
Tuhan ndang mati wong iku Tuhan cek bencekno gitu. Itu doa kita. Tapi hatinya Tuhan beda. Dia mau semua orang berbalik dan bertobat sehingga mereka diselamatkan. Teman-teman, pernah nggak kalian dengar ada orang yang bilang gini, nek orang baik kok cepat mati, nek orang jahat kok lebih panjang umur ya. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Saya kasih tahu ini jawabannya ayat ini. Kenapa kok Tuhan itu kasih umur panjang orang yang jahat? Bukannya Tuhan itu terus baik sama orang jahat, enggak. Tuhan menginginkan mereka berbalik dan bertobat. Tuhan itu ngasih kesempatan untuk mereka berbalik dan bertobat. Makanya Tuhan pakai kalian untuk ngingetin orang jahat itu. Makanya orang jahat sekalipun jangan didoano cepat mati, sakno masuk neraka. Makanya orang-orang yang seperti ini datangi, tapi injili, bertobat supaya mereka. Dan kalian jangan ikut perbuatannya. Sehingga mereka melihat nilai hidupmu beda. Gitu loh teman-teman. Ya. Kenapa kok orang baik lebih cepat mati? Ya udah, berarti tempatnya udah selesai, rumahnya di surga udah beres. Berapapun usianya nggak usah ditangisi terlalu dalam. Kak Indra punya adik, adiknya Kak Indra umur 22 mati. Dulu Kak Indra nggak ngerti, dulu tuh saya doanya gini, Tuhan, adikku itu pelayanan, adikku itu cinta Tuhan, adikku itu suka ke gereja. Kok dipanggil Tuhan? Lah itu Tuhan sing mabuk-mabuk ndek ngarep gang itu loh Tuhan. Itu loh sing jualan narkoba Tuhan, itu loh sing maling, sing begal itu kok urepe dawa Tuhan. Dulu Kak Indra nggak ngerti. Tapi ketika Kak Indra ngerti kebenaran ini, Kak Indra ngomong puji Tuhan, adikku sudah dibawa Tuhan pulang. Kan lebih baik dia kondisi siap, kondisi baik, kondisi melayani dipanggil Tuhan, kan enak. Daripada saudara pas begal kemudian dipanggil Tuhan. Yalah. Daripada saudara pas berbuat dosa, pas puncak-puncaknya dipanggil Tuhan. Wah, itu runyam. Tapi yuk ya, bertobat, berbalik. Sehingga kemudian orang-orang ini bisa diselamatkan. Saya kasih tahu ya teman-teman, dengar baik-baik. Tuhan mau pakai kalian, Tuhan cinta sama kalian, dan Tuhan mau supaya kalian bergerak. Injilono teman-temanmu itu. Mereka perlu Tuhan. Mereka enggak perlu agama, enggak. Mereka perlu ketemu Tuhan. Jadi enggak usah ngomong agama. Ya, enggak usah ngomong agama. Kak Indra ini lagi ngerjain sekolah misi ini, mereka lagi pembangunan. Ada 20 tukang yang kerja di sana, di Jati Jejer. Akhir tahun kemarin bulan Desember, tak kumpulin tukang-tukangnya, tak kasih sembako buat keluarga mereka. Saya bilang, Pak, terima kasih Bapak udah bekerja dengan baik. Tempat ini sudah mulai terlihat, kerjaannya udah terus progresnya bagus. Terima kasih. Saya ngucapin terima kasih buat bapak-bapak tukang itu. Saya enggak membawa agama, saya membawa Tuhan yang mengasihi mereka juga. Saya ngomong sama mereka, bapak-bapak mau enggak saya doain? Mereka enggak ada yang keberatan. Saya doain mereka, Tuhan berkati bapak-bapak yang sudah bekerja, Tuhan berkati tukang-tukang yang sudah bekerja ini. Rumah tangga mereka Tuhan buat damai, Tuhan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, anak-anak mereka jadi orang-orang yang berhasil. Saya doakan, ucapkan berkat buat tukang-tukang itu, dan enggak ada yang nolak. Kenapa? Saya bawa Tuhan yang penuh kasih kepada mereka, saya enggak bawa agama. Hari raya kemarin, seminggu, 2 minggu sebelum hari raya, saya bikin baksos di sana. Untuk warga desa Jati Jejer. Saya ketemu lurahnya, saya ngomong sama lurahnya, saya mau pakai kelurahan untuk bikin baksos
bikin sembako murah, bikin pakaian murah, bingkisan-bingkisan untuk lebaran, semuanya kita nggak gratiskan tapi murah. Supaya nggak kesannya kristenisasi atau apapun, saya bikin semuanya murah. Saya bangun hubungan dengan masyarakat di sana. Mereka antusias, ratusan orang datang. Tukang-tukangnya juga ngumpul semuanya. Beberapa hari kemudian saya kumpulin lagi tukang-tukangnya. Saya kasih bingkisan lebaran, kue-kue untuk mereka. Sekali lagi, Pak mau didoakan? Mereka langsung ngomong, mau Pak. Saudara dengar baik-baik. Keinginan Tuhan, mereka juga diselamatkan. Mereka juga berbalik dari jalan yang salah dan ketemu dengan Tuhan. Ayat terakhir, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Oke. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Teman-teman, kalian semuanya sudah diselamatkan. Percaya Tuhan, semuanya sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Percaya Tuhan itu menyelamatkan kita. Tetapi kehidupan kita selanjutnya harus dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran ini yang mengubah cara berpikir kita, yang mengubah cara hidup kita yang salah. Ini pengetahuan akan kebenaran. Makanya kalian dengar khotbah, makanya kalian baca firman, itu semua untuk kalian punya pengetahuan yang benar. Mungkin pengetahuanmu yang lalu-lalu itu turunan dari kakek nenek moyangmu dan mungkin itu enggak sesuai firman. Makanya harus dirubah. Contohnya, kalau dulu engkongmu istrinya 2, terus papamu juga ternyata istrinya 2 atau bahkan 3. Sekarang kamu, apa yang terjadi, apa yang harus terjadi sama kamu? Saya kasih tahu, kalau kamu nggak punya pengetahuan akan kebenaran, engkong 2, papa 3, berarti aku, gitu. Enggak. Kalian harus ngomong gini, firman Tuhan, kebenaran sudah di dalam hati dan pikiranku. Firman Tuhan bilang, pasangan 1, Adam dan Hawa. Enggak Adam, Hawa, Evi, ya, Lili, enggak ada, gitu ya. Adam dan Hawa saja. Oke? Tuhan ciptakan seperti itu. Jadi gini, ada banyak hal-hal yang diturunkan yang salah, yang kita harus cut, berhenti. Udah sampai di aku sesuatu yang baru. Jangan bikin lingkaran setan dalam hidup dan masa depanmu. Engkongmu kawin 2 kali, papamu kawin 3 kali, wah aku berarti 4 atau 3 atau 5 atau berapa, enggak. Lingkaran setan berhenti, putus. Kamu sekarang sesuai kebenaran firman Tuhan, berubah cara berpikirmu, udah selesai. Nangkep sampai di sini? Ada banyak teman-teman, saya nggak bisa kasih contoh, tapi kalian terjemahkan sendiri. Banyak warisan-warisan orang tua kita yang ternyata itu salah, yang kemudian itu bisa membekas terus dalam hati kita dan kita anggap itu kebenaran. Ya, karena sesuatu yang kita pegang terus-menerus itu seringkali kita anggap kebenaran loh. Bahaya loh itu. Semua kebenaran kita harus tunduk pada firman Tuhan. Dengar ini baik-baik.
Semua kebenaran yang ada dimanapun di dunia ini, semuanya harus cross check dengan firman Tuhan. Kalau enggak sesuai firman maksudnya berarti enggak boleh dilakukan. Kadang kamu itu punya kebenaran yang sudah kamu pegang. Contohnya apa? Enggak apa-apa bohong. Bohong itu enggak apa-apa, pokoknya untuk kebaikan. Ada bohong untuk kebaikan? Ada ayatnya yang bilang gini, berbohonglah untuk sebuah kebaikan. Ada ayatnya kayak gitu? Enggak ada. Artinya apa? Ya bohong itu dosa, salah, sudah titik. Tetapi kita seringkali pegang kebenaran, enggak apa-apa pokoknya bohong itu pokoknya enggak ketahuan terus untuk kebaikan. Saya kasih tahu ya, enggak ada itu ayatnya. Jangan pegang kebenaran yang salah. Yang kau anggap benar tapi salah ternyata. Saya kasih contoh. Suatu hari Kak Indra naik motor, terus motornya Kak Indra itu jatuh. Ya. Waktu itu Kak Indra masih tinggal di Surabaya Barat sana. Kak Indra pulang kerja mau beli makanan, beli gorengan gitu. Beli gorengan mau dibawa pulang. Setelah beli terus Kak Indra starter motornya. Waktu Kak Indra gas ternyata setirnya itu masih ada yang nyantol gitu. Sehingga kemudian muter gitu. Jatuh kan. Untung Kak Indra enggak apa-apa gitu. Bisa loncat enggak apa-apa. Terus kemudian ditolong orang, dibangunin motornya, udah saya pulang. Ketika saya pulang saya ngerasa setirnya ini ada yang salah nih. Enggak enak nih, bengkong kayaknya. Tapi ya udah saya naikin aja sampai rumah. Kalian tahu? Sehari, 2 hari, 3 hari Kak Indra pakai setir yang bengkong. Awalnya enggak enak. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setir bengkong biasa. Ngerti maksud saya? Nangkep maksud saya? Kak Indra baru berubah, baru ngerti, baru memperbaiki setelah Kak Indra beli motor baru. Kak Indra beli motor baru, datang ke rumah, motor baru gres dari pabrik. Terus Kak Indra kan pingin jalan-jalan, nyoba naik motor itu. Kak Indra pegang setir yang bagus atau yang miring? Motor baru nih, bagus atau miring setirnya? Kalau motor baru? Jawab bentar ya, aduh ya ampun, aku mulai loh. Ngambek. Kalau motor baru berarti setirnya bener kan. Tapi waktu Kak Indra pegang setir yang bener, apa yang terjadi? Kok gak enak ya? Terus Tuhan itu kasih tahu, Indra, selama ini konsing salah. Kamu pegang setir yang salah. Motormu setirnya bengkong. Ini yang baru yang bener. Saya kasih tahu ya, seringkali Tuhan ini ngomong kebenaran. Dan setir yang bengkong yang kalian selama ini pegang harus dilepaskan. Nangkep? Pakai firman Tuhan untuk pegang itu dalam kehidupanmu dan engkau berjalan sesuai kebenaran firman. Ini yang membuat engkau jadi orang yang merdeka dalam Tuhan. Cara berpikirmu berubah. Kak Indra banyak bertobat, banyak berubah cara berpikirnya. Dulu waktu Kak Indra pegang youth, ada anak-anak muda yang gak datang ke ibadah, tak cariin. Kayaknya baik toh dicariin. Tapi seringkali saya hakimi. Apa kok gak datang? Iya Kak ada acara. Acara apa? Tak kejar terus teman. Ya. Tapi dasarnya emosi, bukan karena kasih. Lama-lama Tuhan negur saya, Indra, kamu itu harus cintai anak-anakmu, harus cintai adik-adikmu, terima mereka apa adanya, kasih mereka, tuntun mereka, tapi dengan kasih, bukan dengan amarah, bukan dengan emosi. Oh gitu ya Tuhan ya. Bertobat. Sekarang kalau mereka nggak datang tetap tak cariin, tak telepon kok nggak datang. Oh iya Kak kemarin lagi ngurus ini ada keluarga yang sakit.
Saya langsung ngomongannya nggak menghakimi, saya langsung ngomong gini. Saya berdoa supaya Tuhan jamah keluargamu yang sakit. Kamu tetap semangat, kamu tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan pasti tolong kamu. Kak Indra berubah, cara berpikirnya sesuai kebenaran firman. Nggak lagi menghakimi, nggak lagi kemudian ngejudge seseorang hanya karena sesuatu yang kita nggak ngerti. Sehingga kemudian hidupnya Kak Indra juga lebih enak. Kak Indra juga lebih ngerti mereka juga lebih cinta. Kenapa? Karena mereka tahu mereka disupport, mereka diberkati, mereka dipulihkan hidupnya oleh Tuhan juga. Amin. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum Kak Indra tutup dengan doa? Nangkep semuanya? Ya. Isi hati Tuhan yang nomor satu apa? Hatinya penuh belas kasihan. Yang kedua, taat sama Bapa. Yang ketiga, hati Tuhan itu semua orang diselamatkan, berbalik dari jalan yang salah. Gak ada? Ayo doa yuk. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak mudamu di tempat ini, pakai mereka semuanya. Tuhan, berkati mereka semuanya. Berkati mereka semuanya supaya apa yang mereka kerjakan itu akan jadi mimbar buat mereka. Mereka yang sekolah mereka adalah tempat ladang pelayanan mereka. Mereka yang kuliah kampus mereka jadi ladang pelayanan mereka. Mereka yang bekerja kantor mereka jadi ladang pelayanan mereka. Sehingga mereka boleh membawa teman-teman mereka yang belum kenal Tuhan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan agamawi, tapi kehidupan Tuhan. Aku berdoa supaya setiap anak-anakmu ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh, yang imannya sungguh-sungguh dengan Engkau. Mereka punya nilai-nilai yang luar biasa, nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kebenaran yang mereka pegang dengan kuat. Mereka tidak goyah oleh apapun, tapi mereka teguh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya mereka boleh kuat, sehingga mereka boleh punya prinsip-prinsip kebenaran yang sesuai firman Tuhan. Dan itu akan membuat mereka diperhitungkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka akan jadi berkat, mereka akan jadi terang, mereka akan jadi garam. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, sertai mereka, jangan pernah tinggalkan mereka. Masa depan mereka yang penuh pengharapan ada di dalam tangan-Mu, dan itu semua Kau berikan buat mereka. Aku bersyukur buat segala hal yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Mari sama kita kembali berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan lewat ibadah siang hari ini. Firman-Mu kembali sama-sama menegur, menguatkan, menyadarkan kami bahwa kabar baik itu telah ada dalam hidup kami. Injil itu ada dalam kami. Dan ini waktunya kami mau memberitakan bukan hanya sekadar agama saja Tuhan, tapi lewat praktek kehidupan kami. Yang semuanya kembali mencerminkan dari Engkau Bapa. Mulai dari belas kasihan daripada-Mu Tuhan, bahwa kami mau memberitakan kabar baik ini dengan penuh belas kasihan. Seperti Engkau yang terlebih dahulu hadir dan memberikan kasih-Nya bagi setiap orang-orang yang terluka, bagi setiap orang-orang yang membutuhkan pemulihan, membutuhkan setiap mujizat yang ada Tuhan. Dan yang kedua, kami mau belajar bahwa kami mau membagikan kabar baik ini dengan penuh dengan ketaatan kepada Bapa, bukan dengan diri kami sendiri, bukan dengan ego kami, bukan dengan kemampuan kami, tapi semata-mata karena ketaatan kepada Engkau, sebab ketaatan membawa kepada pemulihan Tuhan. Dan kami syukur Tuhan bahwa kami mau memberitakan kabar baik ini karena kami sadar Tuhan mau membawa kami semuanya diselamatkan. Tuhan mau membawa setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau, setiap jiwa-jiwa yang terhilang untuk kembali berbalik dan bertobat, hanya mengenal Engkau sebagai juru selamat satu-satunya Tuhan.
mengucap syukur lewat firman yang ada ini Tuhan. Biarlah ini menjadi kesempatan kami untuk menghidupi setiap firman yang ada. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi bagaimana kami mau mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik dalam kerjaan, baik dalam sekolah, baik dalam rumah tangga, semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Berkati hamba-Mu Kak Indra yang sudah membagikan setiap kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan setiap hikmat, berkat, pewahyuan, setiap apapun Tuhan pekerjaan sorga yang Kau titipkan buat Kak Indra. Biar nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa buat proses pembentukan sekolah misi yang ada di Jati Jajar yang digagas oleh Kak Indra bersama tim. Bapa, biarlah perkenanan-Mu ada, nyata sempurna buat setiap proses yang ada, setiap kebutuhan, setiap dukungan yang ada Tuhan. Biar Engkau sendiri sajalah yang mempersiapkannya, sehingga kelak nanti boleh sekolah misi ini menjadi berkat bagi sekitarnya, bagi Jawa Timur, bahkan bagi nusa dan bangsa, untuk memperkenalkan Kristus satu-satunya Sang Juru Selamat. Berkati setiap proses yang ada Bapa. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman yang ada di youth ini Tuhan, baik yang mungkin saat ini sedang berdoa dalam setiap pekerjaannya, berdoa setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan mau berkati kami semuanya Tuhan. Biarlah kami bukan hanya mengejar setiap berkat-Mu, tapi kami mau melihat setiap makna kehidupan yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kami Tuhan. Berkati berdoa juga Tuhan buat teman kami Kak Debbie, Kak Pungki Tuhan, yang bulan depan akan melangsungkan pernikahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persiapannya. Biarkan Engkau sendiri Tuhan yang mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami semuanya berdoa untuk setiap proses, setiap rencana-rencana baik itu finansial, tempat ataupun semuanya Tuhan. Prasarana Tuhan. Engkau mau sendiri Tuhan yang mempersiapkan perkenanan-Mu nyata Tuhan. Biarlah setiap persiapan yang ada boleh sama-sama iman Kak Debbie dan Kak Pungki juga semakin hari dikuatkan. Sebab hanya Kristus sendirilah yang akan menjadi perekat dalam setiap hubungan mereka. Berdoa penuh sampai hari H, semuanya berjalan dengan lancar. Otoritas sorga nyata untuk setiap persiapan yang ada, mulai dari pra sampai hari H, sampai pasca hari H, semuanya berjalan dengan lancar. Jauhkan dari segala rintangan, jauhkan dari segala niat-niat apapun Tuhan. Kuasa iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama-Mu saja Bapa. Baik yang ada di keluarga yang di Jember maupun di Surabaya, semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jawa Timur Tuhan, berikan perlindungan, berikan setiap kesehatan bagi setiap kami semuanya Tuhan. Memasuki musim pergantian musim ini Tuhan, berikan kesehatan selalu Tuhan. Bahkan juga pengendalian COVID-19 semuanya berjalan dengan lancar. Proses menuju endemi semuanya berjalan dengan lancar. Biar Engkau sendiri sajalah Tuhan yang menyertai menuntun kami semuanya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Bapa, kami mau memberikan persembahan ini hanya semata-mata untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau memberi bukan supaya kami ingin diberkati Tuhan, tapi justru ketika kami memberi ini kami sadar bahwa Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap kami semua. Dan kami pun mau membagikannya Bapa. Kami mau memberi dengan kerelaan hati hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya Kak Indra. Biar pelayanannya Kak Indra di sekolah misi juga boleh jadi berkat. Berikan apresiasi yang terbaik buat pelayanannya Kak Indra. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan ada beberapa pengumuman, yaitu seperti biasa kita akan mengadakan ibadah youth setiap minggunya jam 12 siang. Jadi teman-teman bisa hadir sama-sama di tempat ini. Dan pengumuman selanjutnya nanti di bulan Agustus kita akan ada retreat youth. Jadi tanggalnya masih belum tahu ya. Tapi informasi akan lebih lanjut boleh kita sampaikan ya. Jadi persiapkan diri, bulan Agustus itu kan liburan kemerdekaan ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri karena itu nanti akan ada retreat youth, tempatnya di mana, biaya dan segala macamnya itu akan diinfokan secara menyusul. Nah lalu selanjutnya
Youth kita sekarang sudah punya platform media sosial baru, yaitu TikTok, teman-teman. Nah, puji Tuhan nih, semua ada yang main TikTok ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang punya TikTok ya, kita akan boleh sama-sama untuk follow, kita mau jangkau jiwa lebih lagi, yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan sebelum penutup, kita kedatangan satu teman baru. Oke, seperti biasa kita harus menyambut. Sama-sama kalau saya teriak 1, 2, 3, kita mau sama-sama katakan welcome to our church. Oke? Siap? 1, 2, 3, ya. Welcome to our church. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Samuel di GABMC Youth. Senang bisa berjumpa bersama kamu. This is the best place to call home. Selamat beribadah, selamat bergabung di youth ini. Biarlah youth ini bisa menjadi rumah, bisa menjadi keluarga buat Samuel ke depannya ya. Bahwa rumah adalah tempat yang selalu menerima kita apapun kondisi kita. Oke? Sekian pengumuman ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akhiri pada siang hari ini. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. For God so loved the world. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Pimpin mereka, berkati hamba-Mu, Kau Budi juga yang menjadi pemimpin di tempat ini buat anak-anak muda-Mu. Hikmat pengurapan Kau curahkan buat hamba-Mu ini, sehingga dia bisa memimpin anak-anak muda-Mu untuk lebih lagi mengasihi Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam diri kami semuanya masing-masing. Dan kami mau mengenali dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melakukannya. Tuhan, sebentar kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami minta Tuhan Kau curahkan berkat-Mu buat kami. Mari angkat kedua tangan-Mu bersama-sama. Kita akan pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan memimpin kehidupanmu semuanya, sehingga engkau boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.